Malah belakangan ya di pertandingan pekan lalu dia harus bersih tegang dengan Mauro Pochettino ya, maka wajahnya tuh aduh pusing dia kayaknya gitu. Kemudian ya ekspresi dia pas diganti oleh Pochettino itu juga sepertinya gesturnya nggak seneng gitu ketika dia harus diganti ya. Bahkan tadi malam ketika PSG ketemu dengan Montpellier itu, meskipun menang PSG ya, Messi nggak ada, bahkan di barisan substitute itu juga nggak muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Novian dalam briefing Breakfast in Sepiring. Masya Allah. Mudah-mudahan pagi ini semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi bugar dan selalu semangat untuk berbuat kebaikan. Nah, siapa yang tadi malam nonton bola? Sedih juga, MU kalah. Kawan-kawan sekalian, tapi topik kita sekarang ini tentang salah satu mega bintang yang diharapkan segera moncer dengan klub barunya, tapi masih belum move on seperti dari klub lamanya. Siapa dia? Saya yakin udah pada tahu nih ya kan. Iya, kita bicara tentang si mantan dewa Barcelona, Lionel Messi. Tapi sebelum kita mulai ini, saya mau ngajak kita semuanya untuk like dulu ya, subscribe yang belum subscribe ya, dan kemudian nanti nyalakan loncengnya, nanti kasih komennya gitu, dan share ke sebanyak mungkin teman-teman, kawan-kawan. Oke, kita lanjut ya sahabat ya. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau masih ingat di edisi sebelumnya, saya lupa yang keberapa gitu kan, kita ngangkat tentang antara Cristiano Ronaldo yang CLBK ya, dia balik ke Manchester United, dan kemudian Leo Messi yang harus meninggalkan cintanya ya, Barcelona, dan kemudian dia pindah ya, dalam tanda kutip terpaksa dipaksa pindah ya ke Paris Saint-Germain ya, PSG, dan kemudian singkat cerita dua-duanya punya kondisi di awal musim yang berbeda tentunya gitu kan. Kita lihat tentu ya, Ronaldo sejak debut pertamanya langsung kasih impresi luar biasa ya kan. Dia langsung bisa berikan pengaruh buat pemain United gitu, sehingga kemudian permainannya menjadi lebih atraktif, menarik tentunya, dan juga tentunya gol-golnya gitu kan. Nah, sejauh ini Ronaldo sudah cetak 4 gol ya untuk Man U, 3 diantaranya dicetak di Premier League. Nah, sehingga kemudian itu tadi gitu kan, kondisinya sudah menjadi berbeda ya, dan langsung kelihatan lah ada efeknya. Nah, kita bahas ya kemarin angkat tentang CLBK ya, cinta lama bersemi kembali, itu seperti ketemu. Nah, in the other hand ya, si Messi ini ya sejak awal waktu itu kita sorot wajahnya, kayaknya senyumnya nggak bahagia gitu kan. Bahkan dia meninggalkan Barcelona dengan tears itu kan, sedih, menangis dia. Tapi kemudian sampai sekarang di PSG, meskipun dia ketemu lagi sama Neymar yang dulunya klik banget sama Messi ya, chemistry-nya diharapkan bisa jos sekali, dan kemudian dia akan juga berdua dengan salah satu pemain muda terbaik gitu kan untuk urusan mencetak gol, kecepatan, dribbling, yaitu kalian Mbappe. Jadi orang berharap ada trio MNM gitu kan, Messi, Neymar, Mbappe. Tapi kondisinya sepertinya belum seperti yang diharapkan. Malah belakangan ya di pertandingan pekan lalu dia harus bersih tegang dengan Mauro Pochettino ya, maka wajahnya tuh aduh pusing dia kayaknya gitu. Kemudian ya ekspresi dia pas diganti oleh Pochettino itu juga sepertinya gesturnya nggak seneng gitu ketika dia harus diganti ya. Bahkan tadi malam ketika PSG ketemu dengan Montpellier itu, meskipun menang PSG ya, Messi nggak ada, bahkan di barisan substitute itu juga nggak muncul. Kita belum tahu ada apa ini ya. Yang main adalah Mbappe ya, Neymar, dan juga Angel Di Maria. Kawan-kawan sekalian, ini tentu menjadi banyak perdebatan menarik untuk kita bahas dalam sudut pandang tentunya people
bagaimana seorang Messi, jadi juga manusia meskipun dia setengah dewa gitu kan, tapi dia di PSG. Ini berbeda tentu dengan ketika dia di Barcelona. Di Barcelona dia adalah semua poros permainan adalah di Lionel Messi. Siapapun pelatihnya, siapapun manajernya, itu pasti akan menjadikan Messi sebagai pusat permainan. Nah di PSG tentu berbeda. Ini pekerjaannya si Pochettino jadi bertambah. Makanya kemarin kan judulnya kan sampai kemudian diprediksi oleh para fansnya PSG, Pochettino akan dipecat. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa memainkan Messi secara optimal gitu kan. Nah, para pemilik PSG tentu juga berharap nih Messi bisa memberikan dampak langsung khusus untuk bisnis bicara. Karena kita bicara tadi olahraga, sepak bola bukan lagi olahragaan sih, tapi sudah menjadi sebuah ya industrial, ya sport industry. Sehingga kemudian juga para manajer menjadi tidak lebih bebas lagi untuk berekspresi dengan racikan-racikan di atas lapangan hijau gitu kan sekalian. Nah tadi saya bilang tadi kan kalau Ronaldo, wah langsung dia kasih positive vibration, ya dia bikin Pogba jadi lebih keren, kemudian tentu Bruno Fernandes itu juga begitu, kemudian pemain-pemain yang lain Mason Greenwood ya meskipun tadi malam kalah gitu ya, agak sedih juga. Tapi intinya secara umum dia sudah memberikan impact ya kan di dressing room ya. Dibilang katanya dia bikin pemain jadi lebih bersemangat. Wah, speech-nya menginspirasi. Kemudian tradisi Ronaldo, kebiasaan dia itu yang begitu luar biasa dalam hal diet, makanan, ya olahraga, training di gym segala macam itu bikin pemain-pemain United jadi nggak mau makan sembarangan. Nah kan ini vibrasi positifnya langsung ketemu tuh, gitu lah. Dia jadi langsung pemimpin baik di lapangan, di pitch ataupun di luar lapangan gitu kan, di dressing room khususnya. Nah kembali sama si Messi tadi. Messi kita anggap masih belum move on gitu kan. Kenapa mungkin belum dia move on? Ya kemarin kalau kita ulas kan si Messi dia akan terpaksa pergi. Agak beda dengan Ronaldo. Ronaldo waktu dia dari Manchester United dia milih pindah ke Madrid. Madrid dia milih pindah ke Juventus. Kemudian dia pas ada kesempatan CLBK lah dia ke Manchester United. Sedangkan Messi sejatinya dia nggak mau pindah. Dia nggak mau pindah, dia masih pengen ada di Barcelona. Dia sudah 21 tahun di situ dan Barcelona ada rumahnya, bukan sekedar rumah kan, tapi juga cintanya. Tapi kemudian kenyataannya dia harus dipaksa pergi karena ya ini dah dia bisnis gitu kan sekalian. Nah maka saya pernah angkat sebelumnya Messi seorang dewa, tapi dewa tak lagi kuasa. Nah maka kemudian saya coba akan analisis dari sisi psikologi gitu kan. Bagaimana kemudian seorang pemain seperti Leo Messi yang masih dianggap gagal untuk move on ya dari klub lamanya karena dipaksa dalam keadaan untuk berpindah, dan kemudian dia datang di klub barunya masih belum klik dengan pemain-pemain yang ada di situ gitu kan sekalian. Nah saya coba angkat nih dari Psychology Today ya, ada sebuah artikel bagus dari Gustavo Rossetti. Dia mengatakan tulisan artikel psikologinya gini, judulnya How to Let Go of the Past gitu kan. Karena memang banyak kita ya misal kayak Messi, dia sudah begitu mendarah daging dengan Barcelona karena sejak umur 13 tahun ada di situ, dan kemudian dipaksa oleh keadaan untuk berpindah, maka dia belum sepenuhnya nih hatinya nih masih belum legowo gitu untuk pindah gitu kan. Dia masih separuh jiwanya mungkin masih ada di Barcelona ya kan. Maka di sini dikatakan ya how to let go of the past, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari masa lalu. Kenyataannya Messi masa lalunya menyenangkan ada di Barcelona ya. Maka di sini dikatakan oleh si Gustavo Rossetti, dikatakan how to stop ruminating gitu. Bagaimana kita bisa menghindari atau menghentikan yang namanya membayangkan atau merenungkan dulu segala macam gitu kan. Dulu dia seorang hero ya kan. Maka di sini stop trying to be the hero of your story gitu kan. Berhentilah untuk menjadi pahlawan untuk cerita kamu. Dulu Barcelona dia pahlawan, sekarang dia harus struggle lagi dengan klub barunya gitu kan. Kemudian juga ini kan kenyataan baru gitu kan. Kalau baru ya otomatis timnya tim yang baru, gaya bermainnya juga tentu berbeda, kemudian manajernya juga berbeda gitu kan. Nah si Messi kalau dulu dia poros permainan, sekarang dia si Pochettino ini punya pekerjaan baru ya. Apa itu? Untuk menyesuaikan bagaimana bikin Messi bisa nyetel dengan Neymar, dengan Mbappe, dengan Angel Maria, dengan kemudian pemain-pemain di lini tengah dan di lini belakang PSG sampai sekarang masih nomor 1 sih. Cuma Messi kan belum ngasih dampak nih begitu. Nah, maka kawan-kawan sekalian kemudian si Rossetti mengatakan yang kedua, don't let others define who you are gitu kan. Nah, ini juga yang nggak mudah gitu kan. Sepak bola sekarang bukan hanya sport gitu kan, tapi sudah industri. Ada ekspektasi, ada harapan
Ya Messi sudah dianggap sebagai dewanya sepak bola, mestinya dia datang dari Barca, bawa skillnya, dia bawa pengaruh hebatnya di lapangan, dia bisa dong bikin permainan jadi lebih atraktif, gol-golnya ciamik, dan kemudian dia menang, bahkan bisa menjuarai, ya kan? Yang gregetan banget nih para pemilik PSG ini kan pengen juara nih, mupeng banget pengen dapat trofi si telinga lebar ya, Liga Champion. Yang ini bolak-balik gagal. Tentu dan ada Messi bergabung, mestinya pengennya langsung dapatlah dia si Liga Champion gitu. Nah, maka di sini kalau kata si Gustavo Razzetti, don't let others define who you are. Jangan sampai kemudian orang lain dia mendefinisikan siapa kamu. Ya, dulunya dia pahlawan, iya, tapi sekarang dia ada di klub baru. Ya. Dan dia sekarang 34 tahun, dia sudah jauh lebih dewasa. Dia harus bijak untuk menentukan kemudian dia mau jadi seperti apa. Nah, kan kalau sekalian ya ini sedang menjadi harus dimiliki oleh seorang Leo Messi gitu. Sehingga kemudian dia tidak glorifying the past. Ya, dulunya dia memang seorang dewa di Barcelona, sekarang di klub baru. Dia diharapkan jadi dewa, tapi dengan gaya bermain yang berbeda, dengan tim yang berbeda, liganya juga berbeda. Ada banyak ekspektasi yang berbeda gitu kan. Yang datang pada Messi, maka Messi harus itu, don't let others define who you are gitu kan. Nah, tadi yang pertama tadi juga ya stop trying to be the hero of your story. Iya, dia memang pahlawan, dia memang jago banget, keren banget, tapi dia harus menghentikan itu biar kemudian beban di dia itu enggak gede-gede banget. Apalagi tadi kalau orang kan berharap kan MNM gitu kan. Mana nih? Ya, dulu dia punya tandem dan trio hebat di Barcelona, sekarang dia ketemu lagi sama Neymar, tapi kemudian dia ketemu juga sama Mbappe, gaya bermainnya berbeda, belum Angel Di Maria, belum kemudian pemain yang lainnya. Tentu ekspektasi ini yang harus bisa dijawab ya. Kalau saya dulu angkat gitu kan, ini trio MNM ini diharapkan kiprahnya bikin PSG makin top, makin keren, makin jos gitu kan. Jangan sampai kemudian kalah sama trio macan gitu kan. Malu dong, masa NMM bandingkan dengan trio macan. Kalau sekalian ya, itu dulu kita lihat nanti ya, besok mau ketemu dia sama Manchester City ya, di Champions League. Nah, kita lihat apakah Messi bisa menunjukkan tajinya dan merobek-robek Manchester City. Kita tunggu aja kan sekalian. Ya, jangan lupa like, share, komen, subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya biar kalian selalu dapat update dari briefing selanjutnya bersama saya Wahyu Novian ya, dalam briefing Breakfast in Sempiring. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.